banyak mungkin yang bertanya ya, jadi habis pilkada itu KPU ngapain sih gitu ya. Jadi memang secara regulasi Komisi Pemilihan Umum ini memang masih ada 2 tugas pokok yang melekat. Jadi bisa saja karena ada pemilih yang ingin memilih tapi karena dorongan money politik, sehingga ketika tidak ada money politik maka dia tidak menggunakan hak pilih. DP4, data yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri kepada KPU, itu ketika ada warga yang meninggal, itu tidak secara otomatis dicoret. Kenapa? Karena hasil koordinasi kami dengan Dukcapil, itu selama tidak terbit sertifikat atau akta kematian, maka Dukcapil tidak berani mencoret itu. Halo Tribuners, Anda menyaksikan Tribun Topik kali ini bersama saya Elin, dan pada kesempatan ini kita akan membahas terkait serba-serbi data pemilih Pilwakot Pekalongan tahun 2024. Meskipun pemilihan kepala daerah sudah berlangsung kemarin-kemarin dan kayaknya para pemimpin di setiap daerah sudah mulai bertugas gitu kan, tapi serba-serbi Pilwakot ini masih hangat nih untuk dibahas. Telah bersama kita pada kesempatan ini ada Ketua KPU Kota Pekalongan, Bapak Fajar Randi Yogananda. Halo Bapak. Halo Mbak Elin. Pak Fajar, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah masih diberikan nikmat sehat oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, masih semangat ya Pak ya? Masih dong. Semangat. Pak, kalau kemarin kan sibuk ngurusin pemilu. Akhir-akhir ini pemilu udah kelar nih. Bapak sibuk apa nih? Ya, tentu pasca pemilu dan pilkada ini ya, kami masih berkegiatan karena memang ada beberapa hal-hal yang harus kami pertanggungjawabkan ya pasca selesainya pelaksanaan pilkada ini, Mbak. Jadi kita masih dalam sibuk proses untuk mempersiapkan proses pertanggungjawaban saja. Oke, masih di tahap itu Ge, Bapak Iya. Ge. Oke, Pak, pemilu udah selesai, tapi saya penasaran dengan euforia pemilihan Pilwakot Pekalongan. Ya. Seperti apa antusiasme warga Kota Pekalongan dalam pilkada kemarin? Ya, alhamdulillah secara umum Pilwalko di Kota Pekalongan bisa berjalan lancar, Mbak ya, dan juga Tribuner semua alhamdulillah berkat doa dan juga berkat bantuan seluruh stakeholder yang ada di Kota Pekalongan. Walaupun ya kemarin memang ada kejadian ya, karena ada satu tanggul yang jebol di salah satu desa di Kabupaten Tetangga. Kita 7 TPS terkena dampak, sehingga dari 7 TPS itu banjir Mbak ya, dan 2 harus kita relokasi. Relokasi pemilihnya maupun TPS-nya, ada 2 TPS, tapi alhamdulillah bisa berjalan lancar. Yaitu tadi, jadi H-3 menjelang pemilihan ada banjir yang itu memang tidak kita duga, tapi alhamdulillah berkat bantuan seluruh pihak, proses pemungutan dan penghitungan suara tidak ada penundaan, jadi tetap berlangsung di hari Rabu 27 November 2024, Mbak. Baik, alhamdulillah berlangsung dengan lancar dan juga baik. Kalau antusiasme warganya sendiri Pak, apakah warga antusias mengikuti pilkada atau malah menurun nih dibandingkan dengan pemilihan presiden kemarin nih? Kalau secara apple to apple memang antara pemilu dan pilkada tentu tidak bisa disamakan Mbak ya soal partisipasinya, karena jumlah yang memilih maupun regulasinya akan menghasilkan partisipasi yang lebih tinggi pemilu daripada pilkada. Tapi kalau kita bandingkan dengan pilkada di tahun terakhir 2020 memang kami ada penurunan, Mbak. Yang sebelumnya mencapai 79, ini hanya di 75,8 saja. Sehingga memang ada penurunan yang karena ada penurunan itu maka kita kemarin melakukan evaluasi sehingga menemukan beberapa hal yang diindikasi menyebabkan turunnya partisipasi itu, Mbak. Oke, kalau boleh tahu indikasi-indikasi yang ditemukan seperti apa aja Pak yang menyebabkan penurunan itu? Iya, jadi dari diskusi yang kita lakukan dengan menggandeng akademisi ya, jadi ada beberapa hal. Yang pertama bisa jadi faktor itu kelelahan, karena ada 2 jenis pemilihan ya di tahun yang sama, itu bisa menyebabkan kelelahan bagi pemilih. Yang kedua bisa karena kejenuhan. Kejenuhan ini karena mungkin calonnya, kebetulan calon yang berkompetisi ini juga berkompetisi juga di tahun 2020, jadi memang tidak jauh berbeda. Yang kedua, lalu yang ketiga ini bisa saja karena money politik, jadi bisa saja karena ada pemilih yang ingin memilih tapi karena dorongan money politik, sehingga ketika tidak ada money politik maka dia tidak menggunakan hak pilih. Jadi 3 hal yang merupakan dugaan ini dari hasil FGD kami dengan akademisi. Jadi kurang lebih ini yang menyebabkan
partisipasi khususnya di Kota Pekalongan ini turun, Mbak. Oke, tapi bisa dibilang 70% itu bukan angka yang kecil ya Pak ya, cukup tinggi sebenarnya, atau Iya. seperti apa? Dan alhamdulillah di atas rata-rata nasional, Mbak. Sudah di atas rata-rata nasional, Iya. tentu luar biasa berarti seperti itu ya Bapak. Pak, kalau terkait jumlah DPT Pilkada tahun 2024, ada berapa nih Pak untuk Kota Pekalongan sendiri? Iya, untuk Kota Pekalongan sendiri ada 232.064 ya. Memang secara komposisi laki-laki lebih besar 50,28% ya, sisanya itu di perempuan. Tapi yang menarik adalah walaupun jumlah komposisi persentase laki-laki lebih besar, tapi justru perempuan ini partisipasinya lebih besar. Jadi ketika partisipasi perempuan itu sekitar 52%, laki-laki sisanya, Mbak. Jadi secara jumlah lebih tinggi laki-laki, tapi secara partisipasi lebih tinggi perempuan dalam menggunakan hak pilihnya, Mbak. Oke, lebih banyak warga perempuan ya Betul. yang ikut dalam pemilihan kemarin. Kalau terkait proses tahapan penyusunan daftar pemilih di Kota Pekalongan sendiri, Pak, bisa diceritakan, Pak? Iya, memang proses penyusunan daftar pemilih ini cukup panjang dan berliku. Jadi tidak otomatis jadi tidak, tapi memang ada beberapa proses-proses yang kita harus lalui supaya tercipta daftar pemilih yang berkualitas ini. Jadi pertama, kita menerima data dari KPU RI ya, jadi dari Kementerian Dalam Negeri, itu memberikan namanya DP4, Mbak, daftar penduduk potensial pemilih. Lah, DP4 ini disampaikan KPU RI, lalu kemudian diserahkan kepada KPU Kabupaten Kota melalui KPU Provinsi ya, Mbak ya. Nah, setelah kita memperoleh DP4 tadi, kita baru bisa memetakan berapa sih jumlah TPS. Nah, jadi setelah ketahuan nih pemilihnya, kita bisa menjumlah lah. Kira-kira waktu itu kita menetapkan sekitar 430 TPS ya. Yang 428 itu TPS reguler, yang 2 itu TPS lokasi khusus. Loh, kenapa ada TPS lokasi khusus? Karena tadi pemilihnya itu kriterianya spesial ya. 2 lokasi TPS khusus itu ada di Rutan kelas 2A Pekalongan dan Lapas kelas 2A Pekalongan. Jadi setelah kita menerima DP4 baru kita bisa menetapkan jumlah TPS. Nah, setelah itu kita merekrut petugas untuk melakukan proses coklit pencocokan dan penelitian ya. Jadi kurang lebih selama 1 bulan dari 24 Juni sampai 24 Juli 2024. Nah, ada yang menarik nih, Mbak, dalam proses pencocokan dan penelitian atau lebih kita kenal dengan istilah coklit. Jadi banyak cerita-cerita unik yang disampaikan oleh petugas-petugas coklit kami. Oke, apa itu Pak? Ya. Bisa diceritakan ke Tribuners sedikit Bapak? Ya, ada ya beberapa yang ditolak, Mbak. Jadi karena mungkin petugas kami itu sudah terbiasa melakukan pendataan, Mbak. Jadi tidak hanya coklit, tapi dia juga kadang mendata bantuan. Oke. Lah, kebetulan orang yang didatangi ini, Mbak, itu dulu pernah didata untuk menerima bantuan. Lah, karena dia tidak menerima bantuan, maka dia tidak mau dia menolak. Ketika petugas coklit kami datang, dikiranya adalah mendata bantuan. Tapi alhamdulillah setelah bertemu di mediasi dengan Pak RT bisa lancar, jadi disampaikan. Ada juga yang di luar pagar, tidak diperbolehkan masuk, dan ada juga yang dikejar oleh hewan berkaki 4. Ya. Baik, tantangannya ada Ya, aja gitu ya tantangannya Pak? ada, betul. Oke, baik. Bapak, kemudian nih, kan ada istilah namanya DPB. Mungkin Tribuners juga sering dengar nih, bisa dijelaskan nih Pak, apa itu DPB Pak? Iya, jadi DPB itu daftar pemilih berkelanjutan. Ya, itu nanti setelah pilkada, Mbak ya. Jadi setelah proses pemilihan kepala daerah atau pemilu itu selesai, memang banyak mungkin yang bertanya ya. Jadi habis pilkada itu KPU ngapain sih, gitu ya. Jadi memang secara regulasi Komisi Pemilihan Umum ini memang masih ada 2 tugas pokok yang melekat ya. Yang pertama adalah sosialisasi pendidikan pemilih. Jadi kita memang terus untuk memberikan pendidikan pemilih ya, Mbak ya. Karena sekali lagi demokrasi itu tidak instan, tidak hanya pada saat pencoblosan, tapi banyak rangkaian-rangkaian yang harus kita lalui, kita susun supaya nanti pada saat hari hanya berjalan lancar. Lah, yang kedua adalah data pemilih berkelanjutan. Jadi kita masih memutakhirkan data pemilih. Misalkan tadi terakhir di 232064. Jadi nanti pasca pilkada ini ya tetap kita mutakhirkan setiap bulannya. Jadi untuk mengetahui nanti berapa sih pemilih kita, pemilih yang
masih aktif dan pemilih yang sudah tidak aktif. Nah, Oke, berarti itu setiap bulan diupdate terus seperti itu ya Pak ya? betul. Oke, mungkin Tribuners nih bertanya-tanya, terus tugas KPU apa sih kalau misalkan udah pilkada selesai, ternyata salah satu tugasnya itu ya Bapak G. Yeah. Kalau dari tujuan kegiatan PDPB sendiri apa nih Pak? Ya, jadi seperti yang disampaikan tadi bahwa tujuan dari adanya pemutakhiran data pemilih berkelanjutan itu yang pertama adalah untuk memelihara data tadi sekaligus memperbaharui dan juga mengevaluasi. Karena kan pemilih, mohon maaf, ada yang meninggal Mbak ya, ada yang meninggal atau ada yang sudah alih jabatan atau alih pekerjaan. Contoh ketika TNI dan Polri, ketika dia masih bertugas, tentu dia tidak mempunyai hak pilih. Tapi ketika pensiun, maka dia sudah mempunyai hak pilih. Lah, jadi tujuan memelihara data itu tadi seperti tadi ya. Lalu yang kedua juga kita dalam rangka untuk menyediakan data pemilih, karena memang nanti dilakukan rekap berjenjangnya, tidak hanya di kota, tapi kita juga sampaikan nanti rekap di tingkat provinsinya, dan juga nanti sampai dengan tingkat nasional. Jadi itu yang terakhir adalah kita sesuai goalnya, yaitu tujuannya supaya data itu mutakhir menjadi data terbaru. Dan tentu saja proses pemutakhiran data itu juga menggunakan aplikasi Mbak ya, yang kita sudah punyai, SIDALIH namanya, Sistem Informasi Data Pemilih. Jadi tidak manual, karena memang data itu terkoneksi di seluruh Indonesia melalui aplikasi itu. Jadi itu tujuannya, salah satunya itu merawat data pemilih, supaya nanti harapannya di pilkada berikutnya kita tidak mulai dari nol lagi. Jadi kayak kita datang ke stasiun pengisian bahan bakar ya, mulai dari nol enggak, tapi sudah ada data yang bisa dijadikan rujukan awal, sehingga kita menghindari kasus-kasus ketika ada yang, mohon maaf, kok sudah meninggal tapi muncul lagi. Itu juga ada alasannya loh Mbak ternyata. Oke, apa tuh Pak? Kalau ada fenomena-fenomena seperti itu, kenapa itu Pak? Iya, jadi yang menarik adalah DP4, data yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri kepada KPU, itu ketika ada warga yang meninggal, itu tidak secara otomatis dicoret. Kenapa? Karena hasil koordinasi kami dengan Dukcapil, itu selama tidak terbit sertifikat atau akta kematian, maka Dukcapil tidak berani mencoret itu. Nah, problemnya tidak semua warga ya, dalam hal ini aware juga untuk mengurus data kematiannya tadi. Kecuali misalkan ada, mohon maaf ya, ada warisan atau lain sebagainya yang membutuhkan itu untuk proses ya pembagian dan lain sebagainya di warisan, itu baru mungkin mengurus sertifikat kematian itu. Jadi selama sertifikat kematian itu tidak terbit, mungkin ada tetangga atau warga kita, teman kita yang meninggal, ya datanya tidak akan inaktif, akan aktif terus selama tadi sertifikat atau akta kematiannya itu belum diterbitkan. Oke. Gitu, Padahal kasus seperti itu banyak ya Pak ya? Banyak. Dan itulah tadi tujuannya proses pencocokan dan penelitian yang kita lakukan setiap ada pilkada. Tujuannya apa sih? Untuk menjaga hak pilih dan juga tidak disalahgunakan hak pilihnya orang yang sudah meninggal tadi, Pak. Oke, baik. Kalau ini Pak, terkait stakeholder yang perlu diajak kerjasama dalam forum PDPB itu siapa saja sih Pak? Iya, jadi untuk proses pemutakhiran data pemilih tentu kita menggandeng banyak pihak ya. Salah satunya Bawaslu. Bawaslu juga selain fungsi mereka untuk mengawasi tahapan-tahapan yang kami lakukan ya, itu juga kita ajak juga, dan juga Dinas Kependudukan Catatan Sipil di masing-masing kabupaten kota ya, kita berkoordinasi terkait dengan warga. Mungkin ada warga yang baru datang Mbak, jadi warga yang sebelumnya bukan penduduk kota kami, terus pindah domisili kependudukan di warga kami, jadi kita mendapatkan data itu. Dan juga dari lapas maupun rutan juga sama, kita diberikan data. Lalu dari Kodim, dari Polres itu kita diberikan data juga terkait tadi yang saya sampaikan di awal, bahwa mungkin ada TNI atau Polri yang sudah inaktif, sudah pensiun, sehingga bisa mempunyai hak pilih. Dan juga kita juga dibantu luar biasa Mbak dari camat dan lurah di tempat kami. Jadi camat dan lurah ini setiap ada, khususnya kelurahan ya, setiap ada warga yang meninggal yang tercatat, yang mengurus, itu kami diberikan salinan datanya. Jadi ini sudah ada warga di bulan ini yang meninggal. Jadi melalui by surat, kelurahan itu melaporkan, sehingga mempermudah kami untuk tadi melakukan proses perawatan datanya. Ini pemilih yang meninggal
siapa sehingga akan kita coret dari daftar pemilih tadi, Mbak. Itu sih. Oke, luar biasa. Kalau terkait kegiatan PDPB berakhir ini Pak, kan ini berlangsung setiap bulan, ada diupdate terus, apakah akan berakhir atau akan berlangsung terus sampai nanti ada pilkada selanjutnya, pemilihan umum selanjutnya, atau seperti apa ini Bapak? Iya, jadi untuk PDPB ini berakhir ketika maksimal 3 bulan setelah diterimanya DP4, Pak. Jadi di awal tadi kan untuk proses penyusunan DP itu tadi kita kan menerima DP4 dulu ya, yang dari Kementerian Dalam Negeri lewat KPU RI dan dikirimkan kita. Jadi 3 bulan setelah diterimanya DP4, ini proses ini akan berakhir dan nanti akan berlangsung tadi yang petugas kami datang ke rumah-rumah untuk memastikan secara real time bahwa orang ini memang punya hak pilih, bahwa orang ini tidak lagi punya hak pilih sehingga harus dicoret. Jadi itu 3 bulan. 3 bulan, baik. Berakhir maksimal 3 bulan setelah diterimanya DP4 dari Kemendagri ya Bapak G, pada saat tahapan pemilu. Nah, ini berakhirnya kan 3 bulan setelah diterimanya DP4 dari Kemendagri pada saat tahapan pemilu atau pemilihan dilaksanakan Pak biasanya? Iya, jadi memang agak sedikit ini ya, waktunya mungkin sedikit tentatif ya, tapi kurang lebih berakhir di waktu itu sih Mbak. Berakhir di waktu tersebut ya Bapak betul. Oke, Pak, Pilwakot kemarin sudah berlangsung nih. Bapak sebagai penyelenggara, KPU sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah kemarin, ada catatan-catatan khusus nggak Pak terkait kemarin? Apa sih sebenarnya yang perlu diperbaiki lagi di pemilihan yang akan mendatang dari internal KPU sendiri? Ya, kalau dari internal kami tentu ada Mbak ya, karena kita manusiawi saja, yang namanya sebuah proses tentu tidak bisa berakhir dengan sempurna. Namun ada beberapa hal yang bisa menopang itu sehingga berhasil. Jadi memang secara keseluruhan kegiatan ini berhasil, tapi dikatakan sempurna tidak. Tentu yang kami jadikan evaluasi adalah soal koordinasi ya. Mungkin karena memang begitu banyaknya tahapan, karena tadi kita ada 2 jenis pemilihan di tahun yang sama ya, sehingga memang mungkin volume pekerjaan sedikit meningkat hampir 2 kali lipat, sehingga mungkin dalam hal proses berkoordinasi ini kami mungkin tidak bisa secara intens. Jadi harapannya ke depan kami bisa melakukan koordinasi lebih intens, karena alhamdulillah dengan koordinasi yang intens seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ketika kita ada bencana banjir tadi Mbak ya, itu bisa terlaksana karena tadi ada BPBD yang membantu kami Mbak, karena mohon maaf ini hampir sepinggang orang dewasa. BPBD membantu kami membawa kotak suaranya, begitu juga ada dari Polres dan lain sebagainya, ada juga Satpol PP yang membantu ya, dari pengungsian menuju ke lokasi TPS. Jadi tadi harapan kami sih koordinasi yang lebih intens ke depan bisa terlaksana di tengah padatnya tahapan, itu saja. Dan kami juga sekaligus mohon maaf apabila selama proses ini ya mungkin dari kami belum sempurna khususnya kepada stakeholder, tapi terima kasih kepada seluruh stakeholder yang telah membantu proses berjalannya pemilihan wali kota dan wakil wali kota Pekalongan tahun 2024, dan khususnya juga kepada Bapak Ibu ya, warga kota Pekalongan yang telah terdaftar sebagai pemilih dan juga menggunakan hak pilihnya. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang telah menggunakan hak pilihnya pada Pilkada serentak tahun 2024. Dan semoga ke depan Pilkada di Kota Pekalongan berjalan lebih baik lagi, Mbak. Amin. Terakhir Bapak, ada pesan yang pengen disampaikan ke Tribuners, tadi kan spesifik untuk warga Pekalongan yang ikut berpartisipasi dalam Pilwakot Pekalongan tahun kemarin nih. Kalau untuk Tribuners nih khususnya boleh disampaikan Bapak. Ya, untuk Tribuners jangan lupa ya untuk menyaksikan acara ini ya, dan jangan lupa untuk terus mengupdate berita-berita ya, karena saya sendiri juga mengupdate berita lewat koran Tribun ya, maupun Tribun Network Mbak ya, Tribun Network. Jadi di sana banyak sekali informasi yang berkualitas, baik tidak hanya umum tapi juga berkaitan dengan demokrasi, pilkada, pemilu, dan
hal-hal penting lainnya. Jadi untuk Tribuners jangan lupa untuk menyaksikan juga acara ini. Itu saja sih Mbak. Oke, terima kasih Bapak. Jadi gitu Tribuners, alhamdulillah kemarin Pilwakot Pekalongan berjalan dengan lancar. Tingkat partisipasinya 72% di atas rata-rata nasional. 75,8. Oke, mohon maaf. 75,8% ini di atas rata-rata nasional. Tentu suatu kebanggaan untuk Kota Pekalongan sendiri. Semoga nanti pemimpin yang terpilih bisa amanah gitu ya Bapak ya. Terima kasih untuk KPU juga yang sudah menyelenggarakan pemilihan wali kota Pekalongan dengan sangat baik gitu, bahkan sampai banjir kemarin ada halangan bisa semua terlaksana dengan baik. Tentu kita apresiasi KPU Pekalongan gitu ya Bapak ya. Bapak sekali lagi terima kasih Pak Fajar sudah meluangkan waktu di Tribun Topik kali ini. Sukses selalu, sehat selalu. Titip salam untuk teman-teman KPU. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Tribuners, itu tadi Tribun Topik edisi kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya Elin pamit undur diri dan sampai jumpa.